Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bicara tentang konsinyasi, maka kita tidak bisa dilepaskan ya bahwa konsinyasi itu sebenarnya sudah kita perhatikan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana adalah ketika kita pergi ke pasar ya atau ke toko-toko yang menjual peralatan, makanan, kue dan lain-lain, secara tidak langsung kita sudah berhadapan atau menghadapi konsinyasi. Jadi konsinyasi ini banyak sektor di dalam praktik sebenarnya. Contoh sederhana, misalnya di beberapa daerah yang ada minimarket ya, minimarket dengan inisial I ya atau dengan inisial A itu menyediakan barang-barang yang dijual walaupun dia memiliki grup atau induk untuk mengumpulkan barang-barang, tapi itu adalah konsinyasi yang mungkin ada yang dikonsinyasi, ada yang dia beli langsung. Tetapi kalau dia sudah berlangganan terhadap suatu produk tertentu, maka biasanya dia membayarnya adalah ketika barang itu laku terjual. Kue misalnya, ada toko kue yang menjual kue, itu belum tentu kue itu pemilik atau diproduksi oleh yang menjualnya. Bisa jadi orang yang datang ke toko itu, tolong ini bantu dijualkan. Tolong ini dititip dijualkan. Atau produk-produk lain. Tidak dengan urusan yang sehari-hari rumah tangga saja. Ya, bisa jadi ketika itu di desa-desa, seorang mungkin dengan sistem ion dan lain-lain, atau orang yang menitipkan, ini saya memproduksi beras. Tolong beras ini dibantu dijualkan di toko pedagang yang biasa menjual. Jadi banyak. Ini telur produksi dari saya sendiri, tolong dibantu telur ini dijual. Ini minyak goreng, tolong bantu ini produksi minyak goreng curah. Tolong dibantu jualkan. Jadi banyak sebenarnya kita menghadapi di dalam praktek itu, dalam kehidupan sehari-hari, adanya perjanjian konsinyasi itu. Secara tidak langsung kita selalu ya menghadapi dan berhadapan dengan itu. Makanya di dalam praktik itu sering terjadi. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka itu selalu mengikatnya dengan sebuah perjanjian tertulis ataukah tidak? Itu tergantung barang-barang yang dia berikan kepada penjual, barang pemilik barang ini diberikan kepada penjual itu nilai jumlah yang cukup besar. Atau kalau cuma ya ini saya titipkan roti misalnya. Kalau roti itu banyak juga yang mengambil membeli langsung. Jadi beda ya terhadap konsinyasi ini menurut aturan hukum, dasar hukum dan pengertiannya secara tegas oleh undang-undang ya, terutama di KUH Perdata tidak ada menegaskan tentang konsinyasi itu sendiri. Itu sendiri. Ya, secara eksplisit. Tetapi di dalam praktek ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contoh tadi yang kita sebut sebuah toko kue
menjajakan berbagai macam jenis kue yang sangat ramai dibutuhkan setiap pagi misalnya, posisinya misalnya di pinggir jalan, belum tentu dia pemilik atau dia yang memproduksi kue tersebut. Bisa jadi kebanyakan dia menerima dari orang yang memproduksi. Jenis-jenisnya, kue apa, dan seterusnya. Sehingga dari situ dia mendapatkan semacam selisih yang adalah bagian. Misalnya dia menjual, mendapatkan dari pemasok atau pedagang 500 perak. Dia jual 1.000 ke konsumen. Tergantung dia dengan mendapatkan keuntungan itu tidak terlalu mahal, tidak mengangkat biaya terlalu tinggi. Ya, sesuai dengan nilai kewajaran. Roti, misalnya roti apa yang lagi booming dan segala macam itu dijual. Dijual, diproduksi, ada yang roti tadi juga ada yang mengambil langsung ke pabrik. Ya, biasanya itu kalau langsung mengambil pabrik itu langsung bayar. Kalau rotinya diedarkan, dikirimkan ke toko, ke warung-warung, kemudian warung-warung itu tidak habis, dia beberapa hari catatannya kembali. Itu beda, itu bukan masuk konsinyasi karena dia beli habis. Beli langsung habis, ya, tidak menunggu nanti. Tapi kalau dia tolong taruh dulu, titip, nanti kalau sudah saya kesini lagi berapa jual itu yang diambil. Ya, itu tidak tegas diatur sebenarnya di dalam undang-undang, ya, di dalam hukum Indonesia, ya, tidak diatur secara tegas. Itu yang kita lihat, ya. Di KUH Perdata itu dijelaskan. Pertama seperti biasa kita lihat di 1313 KUH Perdata menjelaskan tentang definisi perjanjian itu sendiri. Ya, karena ada kaitan ini dengan adalah perjanjian konsinyasi tadi. Yang kedua di pasal 1338 kebebasan berkontrak, fakta sunt servanda. Ini dasar secara tidak langsung, ya, mengatur tidak langsung apa itu konsinyasi, tidak demikian, ya. Kemudian oleh pasal 1457, ya, tadi yang kita katakan tentang jual beli, ya. Nah, itu juga ada kaitan di sini, disinggung juga tentang konsinyasi. Kenapa? Karena ada unsur di situ barang-barang itu tujuannya untuk dijual. Ujung-ujungnya adalah dijual. Kemudian ada unsur di situ adalah pasal 1792 hingga 1819 KUH Perdata, yaitu mengenai perwakilan. Kemudian diatur di Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya, diatur tentang hal itu. Itu, ya, kira-kira untuk dasar hukum yang mengenai secara implisit mengenai konsinyasi itu sendiri. Tidak begitu populer dalam praktek, tapi populer dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini tentang perjanjian konsinyasi sangat diharapkan bisa bermanfaat, ya, baik buat diri saya sendiri juga buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada yang saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.